Ya. Bapak Ibu hebat se-Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tidak di record. Ya, kita siapkan recordnya dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul lagi di room event PSMK malam hari ini dalam rangka video conference Go Smart edisi ke-18. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga limpahan rahmat itu akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha konsisten dengan ajaran-ajarannya. Ya, baik Bapak Ibu hebat, dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Marilah video conference Go Smart edisi ke-18 malam hari ini dengan tema mengurai solusi permasalahan pembelajaran di era COVID-19. Kita sama-sama mulai. Selanjutnya izinkan kami untuk membacakan CV dari narasumber kita. Nama lengkap Bakri Liwang, MSI, PhD, tempat tanggal lahir Makassar 14 Oktober 1982, tempat tinggal perumahan Jarindah Permai Blok C nomor 5 Goa, email bakriliwang@sekolahatira.sch.id, HP 0813 5544 2630. S1 Pendidikan Matematika Universitas Makassar. S2 Perencanaan Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar. S3 Pendidikan Matematika UTM Malaysia. Dan short course Maths and Science Australia. Unit kerja SMP Islam Atira 1 dari tahun 2009 sampai dengan 2016, SMA Islam Atira 2 2017 sampai dengan sekarang, dan Kala Business School 2019 hingga sekarang. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu yang sudah tertunda, kami serahkan sepenuhnya kesempatan berikut kepada narasumber kita untuk memaparkan materi beliau. Silakan Bapak, waktu Bapak untuk memaparkan materi 30 menit dan setelah itu kita akan diskusi. Ya, silakan Bapak Doktor. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Herlina. Suara saya kedengaran Ibu Herlina? Ya, bagus sekali Pak. Suara saya jelas ya? Iya, jelas sekali Pak. Oh ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita untuk webinar yang menjadi input dan masuk untuk kita semua perbaikan proses pelajaran kita. Salam salawat kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang kami hormati Bapak Ibu tim panitia direktur SMK, kemudian dari Go Smart dan teman yang mempersiapkan kegiatan dengan sangat baik, terkhusus Pak Hamzah yang kemudian menghubungi kami untuk kegiatan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membagi materi ini ataupun men-sharing materi ini tentunya sudah beberapa kami juga paparkan, tetapi tentunya mungkin kami akan kuatkan lagi di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi memang sangat tepat ya bahwa pada malam hari ini kita akan diskusi, kita akan mengurai solusi dari permasalahan pembelajaran daring. Kenapa ini penting? Karena kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan sudah memasuki 8 bulan kita pembelajaran masih kelola secara daring. Tentunya cukup banyak masalah yang kita hadapi
Semoga ini menjadi masukan dan menjadi sebuah alternatif dari solusi yang ada. Tentunya saya berbicara di sini berdasarkan apa yang ya kami alami. Jadi tadi sudah dibacakan ya. Jadi kami institusi di SMA Islam Atira Bukit Baruga, kemudian ya kami juga mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Kala ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, slide-nya berpindah, Bu. Ya. Ya. Ya, baik. Nah, ini di Sekolah Islam Atira, saya bercerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Sekolah Islam Atira sudah 32 tahun didirikan oleh Bapak Kaji Kala ya. Yang kemudian memprakarsa 32 tahun lalu untuk ada sekolah di Makassar yang memang berbasis Islam. Kemudian kita sudah berada di 3 wilayah dengan 10 unit sekolah. Jadi ini gambaran sekolah di wilayah Baruga dan Bone. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, kita paham bersama bahwa COVID-19 ini mengubah banyak hal, bahkan mengubah secara luar biasa cepat ya. Sangat nyata di depan kita atau di tengah-tengah kita itu adalah COVID-19. Apa yang berubah? Banyak hal. Yang pertama adalah interaksi antara masyarakat itu berubah. Kita dulu di awal sampai sekarang mungkin kita akan sangat hati-hati ketemu dengan banyak orang atau ketemu dengan orang lain. Itu karena COVID-19. Proses pembelajaran ruang-ruang kelas kita hingga hari ini, terkhusus di Sulawesi Selatan itu belum ada yang kemudian kita memulai proses pembelajaran. Ruang kelas kita sudah 8 bulan lebih kosong, Bapak Ibu sekalian ya. Nah inilah yang saya maksud, dan bahkan informasi terakhir bahwa dampaknya sudah sampai di aspek ekonomi kita, di mana kita paham bersama bahwa ekonomi kita sampai ke minus 3%. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini memang dampaknya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kalaupun di aspek pendidikan dan dunia kerja, mungkin kalau kita lihat di aspek pendidikan bahwa mengubah banyak hal, terutama dari cara pembelajaran. Makanya sekarang kita mengelola pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, banyak instansi atau institusi pendidikan, khususnya yang dikelola oleh masyarakat, itu mengalami tekanan finansial. Itu fakta yang ada, yang kita rasakan saat ini. Olehnya itu, dengan kondisi yang ada sekarang, maka tentunya cara-cara lama harus kita tinggalkan. Maka kita balik ke cara-cara yang baru, dan ini memang sedikit terpaksa di mana kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah ini yang sampai ini masih kami rasakan. Ya, olehnya itu yang kedua, jangan kita lakukan di depan laptop kita masing-masing, termasuk proses belajar, proses pelatihan, webinar kita, termasuk malam hari ini, kita sama-sama berada di depan laptop kita masing-masing. Nah ini fakta yang ada Bapak Ibu sekalian. Nah, saya masuk ke slide berikutnya. Dengan situasi seperti itu, apa yang menjadi tantangan bagi kita? Bagi guru, bagi siswa, dan bagi institusi pendidikan, bahkan bagi masyarakat ataupun orang tua. Bapak Ibu sekalian, ini saya angkat ya sedikit. Jadi berdasarkan, saya kira tentunya masalah persoalan di pembelajaran daring itu sangat banyak. Tentunya sangat ditentukan oleh tingkat satuan pendidikan, lingkungan masyarakatnya di sana, atau kemudian terkait dengan bagaimana karakter siswa masing-masing, itu memang sangat beragam. Tetapi semoga ini mewakili ya, ini saya ambil dari beberapa media, dan ini juga berdasarkan hasil survei bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, itu minimal yang pertama itu interaksi. Interaksi siswa dengan guru itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masalahnya. Yang kedua adalah jaringan internet. Ya, termasuk mungkin pembelajaran ataupun kegiatan kita di malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin terkendala tadi masuk
karena persoalan jaringan internet. Dan itu fakta-fakta yang ada dalam pembelajaran atau media daring yang saat ini. Apa berikutnya adalah kurang fokus. Jadi ini dari aspek anak-anak kita. Kemudian pembelajaran daring itu bosan dan melelahkan. Ini yang muncul di hadapan. Kemudian karena pembelajaran daring ini sangat dituntut untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa memanage ataupun mengatur waktunya sendiri, waktu belajarnya bersama orang tua. Jadi ini tantangan yang ada di. Selain itu Bapak Ibu sekalian, belakangan ini bahkan kita sudah mendengar banyak korban daripada pembelajaran daring. Mungkin kalau kita membaca dan membuka media yang ada, Bapak Ibu sekalian, maka kita dapati bahwa misalnya di Sulawesi Selatan itu disinyalir ya, atau ini saya ambil dari media yang ada, bahwa sudah ada korban daripada proses ini. Yaitu adalah siswa kemudian minum racun karena depresi dengan sekolah online atau termasuk banyaknya tugas yang ada. Yang kedua di daerah lain, ini di Jawa ini kalau kita lihat ini bahkan ada siswa SD yang kemudian dipukuli oleh ibunya karena pembelajaran daring, tidak paham-paham dengan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah. Nah ini fakta-fakta yang ada. Sementara Bapak Ibu sekalian, tantangan yang ataupun apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depannya atau yang sementara kita persiapkan ini sangat berat. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Richard Royal, bahwa sesungguhnya sebenarnya hari ini kita menyiapkan siswa kita ini untuk memasuki dunia yang belum ada dengan menggunakan teknologi yang memang belum ditemukan dan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas Ibu? Iya, jelas Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi saat ini atau kondisi seperti ini, kita dituntut untuk kemudian berbuat semaksimal mungkin untuk menjawab ini. Bahwa kita menyiapkan anak-anak kita dengan dunia kerja yang belum ada saat ini, belum ditemukan. Nanti mungkin di usia kerja mereka akan menghadapi lapangan kerja baru, teknologi baru. Nah ini yang kemudian kita menjadi tantangan kita hari ini, baik itu sebagai guru, institusi sekolah maupun orang tua dan masyarakat. Kalau kita baca data-data yang ada, memang yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah di tengah anak-anak kita. Kemudian bagaimana teamworknya, kemudian memang komunikasinya. Nah ini semua tantangan ataupun masa depan yang harus kemudian dijawab oleh anak-anak kita. Tentunya bagaimana cara kita membantu? Seperti apa profil guru yang bisa mempersiapkan itu di tengah tantangan saat ini, pandemi saat ini. Nah, berikutnya saya masuk kepada seperti apa guru yang kemudian bisa menjawab tantangan ini. Yang pertama adalah, ini juga menjadi tantangan bagi guru kita, bahwa memang pandemi saat ini itu menuntut penguasaan IT bagi guru. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini sebenarnya memaksa dan membuat guru kita atau kita semua itu belajar IT itu dengan sangat cepat. Yang kedua adalah interaksi terbatas. Ya tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana guru bisa memastikan bahwa selama 30 menit, selama 60 menit di depan laptop itu memastikan bahwa anak-anaknya bisa belajar. Karena interaksi itu terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola pembelajaran itu betul-betul efektif dan menyenangkan. Kita paham sekarang, kita sangat sulit sekali melihat kalau ini berdasarkan pengalaman apa juga yang kami alami, bahwa memang kalau di tempat kami itu memang kewajiban anak-anak kita itu mengaktifkan kamera itu hanya 15-20 menit awal. Setelah itu boleh karena pertimbangan kuota dan jaringan. Nah, setelah itu kan itu yang kemudian kalau kita tidak menggunakan cara-cara yang cukup kreatif untuk melibatkan anak-anak, maka sulit untuk kemudian mendapatkan proses pembelajaran efektif dan menyenangkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, karakter. Kita paham pembelajaran daring saat ini itu mengurangi bentuk pengawasan guru. Kalau sebelum daring atau pada saat pembelajaran normal seperti biasa, maka mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore
itu bisa kita mengobservasi anak-anak kita, bisa kita menghitung, bisa kita melihat progres perkembangan karakternya. Nah, tapi saat ini karena keterbatasan itu, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana guru sekolah itu melihat perkembangan karakter yang ada saat ini anak-anak kita. Ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Kolaborasi antara guru juga menjadi tantangan tersendiri. Dulu ada ruang-ruang diskusi atau tempat di mana setiap hari guru bisa berinteraksi, bisa bertukar pikiran terkait dengan permasalahan pembelajaran. Sekarang ruang-ruang diskusi, ruang interaksi itu diganti dengan grup-grup WA. Dan tentunya sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau berbicara harus mengetik panjang lebar. Nah, ini yang membedakan, ini tantangan tersendiri. Kemudian tentunya bahwa dituntut untuk senantiasa kita memiliki inisiatif belajar dan berkarya. Nah, ini yang kami maksud, bagaimana guru kemudian bisa melawan itu semua. Yang pertama tentunya kita ada 4 tahapan yang kami paparkan di sini. Yang pertama bahwa memang kompetensi itu harus senantiasa ditingkatkan. Tentunya mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Kemudian mengupgrade skill yang baru ya. Sebentar kami perlihatkan. Kemudian ya, tentunya sharing session ini Bapak Ibu sekalian ini penting. Kalau kita mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ataupun paradigma pembelajaran untuk yang baru, bahwa sebenarnya untuk how to learn itu di tahap ke-6-nya itu adalah kita niatkan belajar itu untuk berbagi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Maka proses pembelajaran yang sangat berkesan bagi kita ketika kita memulai belajar itu, tetapi kita niatkan bahwa saya mempelajari ini, saya belajar ini untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi kepada anak didik saya, kepada rekan sejawat dan kepada siapapun. Nah, ini yang jadi kita berharap apapun yang kita dapatkan hari ini ataupun dapatkan sebelum-sebelumnya itu kita niatkan untuk berbagi. Sama dengan kehadiran saya di malam hari ini 3 hari lalu dihubungi, insya Allah saya jadi apa yang kemudian kami punya, apa yang kemudian kami pernah alami, tentunya masih sangat terbatas, tentunya sebentar mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman atau para peserta diskusi hari ini. Makanya itu yang kita masuk di tahap keempat tadi. Nah, apa kompetensi baru atau skill baru yang harus dimiliki oleh guru ataupun karyawan? Bapak Ibu sekalian, ini kita yang pertama itu adalah technological intelligence. Bagaimana kecerdasan untuk kemudian menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Saya kira ini sudah hampir 90% lebih ya. Ini guru-guru kita ini ataupun siapapun saat ini itu sudah bisa. Karena kenapa? Memang ini sebuah tuntutan. Kemudian contextual intelligence, kemudian social emosional, kemudian generative intelligence, eksploratif. Nah, ini untuk eksploratif transformation intelligence ini bagaimana kemampuan kita untuk mengeksplorasi peluang yang ada. Bapak Ibu sekalian, keterbatasan hari ini itu bisa saja kita kita bisa menjadikan sebagai sebuah peluang baru. Nah, ini tergantung bagaimana kita bisa melihat dan mengeksplorasi itu. Jadi memang kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat atau di tim kami ataupun di Makassar, itu memang ternyata model-model pembelajaran itu teman-teman lebih kreatif. Bahkan pembuatan media pembelajaran itu sangat banyak dengan kondisi COVID-19 ini. Karena memang itu tuntutan dan keharusan untuk kemudian mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, maka memang dituntut untuk bagaimana inovasi, bagaimana guru-guru mengeksplorasi apa yang ada. Saya kira itu selanjutnya. Nah, bagaimana peran daripada satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini tentunya kita memegang 5 prinsip ya. Kalau di kami, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mungkin sampai saat ini kita juga masih baru mendiskusikan, pihak pemerintah juga di Sulawesi Selatan baru mendiskusikan kemungkinan untuk membuka sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, itu pun belum sampai saat ini. Nah, tetapi kita harus memastikan bahwa dalam kondisi saat ini, kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu yang utama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa proses yang kita lakukan itu bisa betul-betul kita membantu siswa atau anak didik kita
peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber. Kita pahami sekarang bahwa memang sumber informasi itu sudah sangat banyak. Jadi bukan lagi siswa harus belajar dari guru. Makanya sekarang itu kan pembelajaran itu adalah guru hanya memfasilitasi anak didik atau peserta didik kita itu bisa belajar. Kemudian yang berikutnya adalah memang Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa anak-anak kita itu sangat bervariasi kemampuannya, bervariasi latar belakang sosialnya, bahkan bervariasi kemampuan ekonominya dan lain sebagainya. Anak kita beragam sehingga aktivitas kita juga itu memang diharapkan dan dirancang itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan anak-anak kita, sehingga peserta didik atau anak-anak kita itu bisa berkembang semaksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, prinsip yang harus dipegang oleh satuan pendidikan, baik itu tingkat TK sampai SMA, bahwa di tengah pembelajaran daring ini adalah komunikasi efektif antara guru dan siswa. Komunikasi efektif antara guru dan orang tua, siswa dan orang tua. Nah, ini yang juga memang harus kita buat sistemnya untuk memastikan ini semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini prinsip pengembangan sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin kesempatan ini juga kami membuka beberapa hal yang terkait Sekolah Islam Atira. Jadi kami juga kembangkan kurikulum adaptasi ya. Jadi di pertengahan ya di awal semester ini itu memang kita sudah persiapannya sangat maksimal untuk kemudian mengelola proses pembelajaran ini, sehingga kita mengeluarkan kurikulum adaptasi untuk Sekolah Islam Atira, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prinsip pengembangannya seperti ini. Memang kami karena memang sekolah kita bercirikan Islam ya, sesuai dengan visi misi kita, sehingga ada kurikulum khas ya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian perhatikan di poin 4 itu, maka kurikulum adaptasi kita ini tetap juga memperhatikan kurikulum khas kita, kembangkan ya. Jadi IHES ya, Integrated Holistic System. Nah, IHES ini yang kemudian sebenarnya menganut total learning process. Total learning process ini yang kemudian di dalamnya itu 5 tahapan. Nah, 5 tahapan ini Bapak Ibu sekalian itu dikelola oleh Bapak Ibu guru yang ada di ruang kelas. Jadi memang ini yang kita kembangkan, meskipun memang dalam kondisi daring memang ada keterbatasan, tetapi kita tidak boleh lepas daripada apa yang menjadi ciri khas kita atau ciri khas sekolah-sekolah yang ada. Begitupun mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya agak cepat karena mungkin sudah lewat ya waktunya. Nah, ini pasti yang pertama kita menyederhanakan kurikulum, ini sesuai dengan arahan Menteri, penyesuaian jadwal PBM, kemudian desain proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian juga kami menggabungkan antara sinkronis dengan asinkronis. Jadi memang dalam 4 kali pertemuan, maka pembelajaran ini kita desain untuk 2 kali sinkronis dan 2 kali asinkronis. Kenapa ini penting? Ini memang untuk memvariasikan. Yang pertama, kita menganggap anak di depan device, ya, ini salah satu pertimbangannya. Yang kedua adalah kita memang mengefektifkan karena memang banyak juga kendala di persoalan penggunaan kuota ataupun data internet ya selama pembelajaran. Nah, ini seperti ini desainnya Bapak Ibu sekalian. Nanti ini bisa di-share. Kemudian relaksasi. Jadi Bapak Ibu sekalian memang penting tadi yang saya maksudkan ataupun fakta-fakta di depan. Jadi memang sistem pendidikan yang kita atau satuan pendidikan untuk merespon COVID-19 ini apa yang dipersiapkan memang harus menjawab persoalan-persoalan yang ada. Sehingga memang relaksasi ini penting untuk kemudian mengurangi kebosanan anak-anak, kemudian mengembalikan fokusnya dan seterusnya. Jadi memang pembelajaran daring ini tidak menjadi tekanan tersendiri atau bahkan menimbulkan depresi bagi anak-anak. Makanya ini tergantung sistem yang kita memang bangun. Proyek lintas mapel ini juga kita dorong di tengah pembelajaran daring. Bagaimana, kenapa ini penting bahwa satu proyek, satu tugas atau satu karya siswa itu bisa dinilai oleh
beberapa mata pelajaran. Ini cukup mengurangi jumlah tugas yang ada di setiap mata pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kebijakan-kebijakan di tingkat satuan pendidikan yang memang bisa membantu menyelesaikan beberapa problem. Bahkan di Juknis kita itu memang membatasi, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita lihat, amati dan baca yang ada sekarang, memang di tengah pandemi COVID-19 ini memang terkadang salah diartikan ya, bahwa cenderung memberikan atau menghujani tugas yang banyak kepada anak-anak. Makanya memang tidak heran atau pantas ketika ada beberapa anak yang sangat depresi, bahkan ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika memang itu semua diberikan. Makanya ini kita antisipasi dengan seperti ini. Bahkan kita membatasi 1 kali penugasan setiap bulan. Saya kira ini media-media yang kita gunakan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bentuk penilaian. Satu yang kami soroti di sini bahwa mungkin semua hampir sama, tetapi kami memprioritaskan pada aspek sikap itu kita kembangkan, namanya karakter log, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga, tetapi mungkin dengan istilah yang lain. Memang penting karena dengan cara ini kita bisa melihat progres ataupun bagaimana perkembangan sikap dan karakter anak kita. Nah, ini kita kembangkan itu. Ya, ini muatannya apa? Jadi dia berbentuk form yang harus diisi ya. Kemudian muatannya ya terkait dengan bagaimana berbakti kepada orang tua, peduli kepada lingkungan dan lain sebagainya ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, bahwa bagaimana memastikan kita guru dan pendidikan itu bagaimana memastikan anak-anak kita bisa belajar. Nah, ini juga kami coba dorong, sementara kita dorong juga ya, bagaimana memastikan anak kita itu bisa belajar dengan sendirinya atau dia tahu caranya belajar. Karena kapan kita bisa bekal dengan baik, maka dalam situasi apapun atau dalam kondisi apapun anak-anak kita itu bisa belajar dengan sendirinya. Dengan pembelajaran daring saat ini, memang dibutuhkan untuk bagaimana anak-anak kita itu belajar secara mandiri atau self-directed learning-nya itu bisa berjalan atau bisa dia bangun sendiri. Nah, kalau kita lihat ini, kami juga merujuk pada buku yang bagaimana proses pembelajaran ya, atau proses belajar di era 5.1 ya, ini bukunya ada. Nah, di situ disampaikan bagaimana kita bisa membantu siswa untuk kemudian bisa terus belajar, maka kurang lebih 6 tahapan atau 6 langkah ini Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita bahas ini satu persatu, bahwa ya ini memang menjadi motivasi bagi kita semua dan siapapun itu, termasuk anak-anak kita, bahwa ya harus yakin dulu bahwa bisa belajar apapun itu. Nah, ini yang penting kita tanamkan. Jadi baik itu guru, orang tua di rumah yang kemudian senantiasa memotivasi anak-anak bahwa membantu atau mensupport anak-anak untuk kemudian muncul keyakinannya akan sesuatu. Ketika diberikan tugas proyek itu, yakin dulu bahwa bisa menyelesaikan ini. Ini penting, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah ini juga dalam buku itu ataupun dalam proses ini, itu exercise ini, latihan ini sebenarnya ini juga fenomenanya menarik. Ini pembelajaran daring ini itu mengurangi aktivitas bergerak anak-anak kita. Anak-anak kita banyak di depan laptop, di depan gadget ya. Jadi sehingga ini dikhawatirkan juga bahwa karena ternyata ada korelasi antara aktivitas bergerak ini dengan kemampuan berpikir Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan dikatakan di sini bahwa olahraga itu penting karena olahraga bisa mengaktifkan seluruh bagian otak. Otak yang aktif itu akan mudah mengatur seterusnya ya, mudah memecahkan masalah dan seterusnya. Ini disampaikan seperti itu. Kemudian, nah ini juga ya, ini mungkin penting untuk kita dorong juga, termasuk kami ya, untuk bagaimana mengosongkan apa yang sudah Anda tahu ya. Jadi ini prinsip dalam membangun bagaimana anak-anak kita bisa belajar. Jadi ini juga penting untuk ya, kalau memang
apa ya, kita merasa sudah tahu semuanya, maka kemampuan untuk belajar itu atau memahami sesuatu itu akan berkurang. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada aktif. Nah, ini bagaimana kita kemudian ya membantu anak-anak kita. Ini kita harus pesankan bahwa apapun yang diketahui, apapun yang didapatkan itu mereka harus tuliskan ataupun buatkan karya seperti apa sehingga ini kemudian bisa bertahan lama ya. Ya, ini saya kira ini sudah dipahami semua ya, bahwa kondisi otak itu sangat menentukan. Ini juga, ini saya kira kita sudah paham bersama bahwa kondisi otak yang mana yang, makanya kenapa penting ada relaksasi dan seterusnya ya, itu sangat membantu konsentrasi anak kita. Nah, yang terakhir ini yang saya maksudkan adalah memang mungkin penting menjadi evaluasi kita bersama, termasuk kami, bahwa ya tadi yang saya sampaikan bahwa dalam belajar itu kita meniatkan untuk berbagi kepada orang lain. Sama dengan anak kita, ini kita akan memotivasi untuk bagaimana itu belajar bersama teman sebaya itu penting. Ya. Jadi ini yang kemudian kita dorong, karena dengan itu maka kemampuan anak-anak kita untuk terus belajar, terus mengembangkan diri itu akan terpenuhi. Saya kira itu beberapa tahapan-tahapan ataupun beberapa hal ya terkait dengan bagaimana tantangan siswa, kemudian guru seperti apa yang bisa menjawab, satuan pendidikan seperti apa menyikapi pembelajaran daring, sampai bagaimana kemudian mempersiapkan anak kita yang terus bisa belajar dan berkembang dengan beberapa tahapan-tahapan yang tadi kita sebut. Saya kira itu, dan terakhir ini juga jadi memang kita pahami bahwa ya ini dikatakan bahwa kurikulum terpenting bagi anak-anak kita dalam masa pandemi adalah keteladanan. Semua orang dewasa yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi teladan bagi mereka ya. Jadi kita dituntut untuk kemudian memberikan teladan terbaik kita, karena itu akan menjadi kurikulum yang akan berbekas dan berdampak di sepanjang hidup anak-anak kita. Saya kira ini ya terakhir ya yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari. Kresek-kresek begitu Pak. Mungkin pengaruh dari headset. Ibu Erlina, suaranya coba, saya tadi tidak kedengaran Bu. Oh iya, sanggup Ibu partisipan apa namanya, seperti bukti
pelaksanaan dari 6 hal yang disampaikan berhubungan dengan peserta didik bahwa itu bisa dibuka, kemudian exercise-nya bagaimana, kemudian bagaimana supaya mereka selalu merasa kosong dan harus seperti itu, Pak. Suaranya Bu Herlina putus, Bu. Bisa diulang, Bu? Baik, Bapak, mungkin Iya, Bu. Iya, Bu. sudah. Halo. Iya, saya sudah dengar, Bu. Ya. Gimana, Bu? Ya. Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut ya deskripsinya tentang pelaksanaan dari 6 hal tadi yang terakhir Bapak jelaskan tentang keyakinan peserta didik bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kemudian bagaimana exercise-nya mereka, kemudian mereka itu supaya selalu motivasi internal. Ya. Oke. Ya. Baik, Ibu ya. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Mungkin sambil menunggu ya tanggapan ataupun mungkin masukan dari Bapak Ibu yang lain. Ya, yang saya jelaskan 6 tahapan terakhir itu sebenarnya itu adalah upaya guru untuk kemudian menciptakan bagaimana mempersiapkan peserta didik itu untuk bisa belajar ya. Jadi ini sebenarnya kalaupun kita dalam struktur, kalau kita ya, suara saya kedengaran, Bu? Ya, jadi saya jelaskan jadi yang 6 tahapan itu sebenarnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu dirumuskan oleh Alex Denny ya, yang kemudian membaginya menjadi 6 tahapan, tetapi ini memang sangat terkait untuk bagaimana kita bisa belajar ya dengan secara mandiri ya, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian membangun kepercayaannya, saya kira ini penting. Makanya banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya contohnya yang pertama ya, membangun kepercayaan diri terkait dengan bisa itu bisa dilakukan dengan ya dalam proses pembelajaran itu bisa kita bersama siswa atau bersama anak-anak untuk kemudian merumuskan apa yang akan kita pelajari ya, atau tujuan pembelajaran kita seperti apa. Yang kedua adalah meyakinkan anak-anak bahwa ini langkah sudah teknisnya ya atau praktisnya ini, bahwa dalam setiap tujuan pembelajaran itu kita bersama anak-anak kita atau bersama peserta didik itu merumuskan kriteria sukses. Jadi peserta didik kita atau anak-anak kita juga sudah tahu arahnya bahwa ya kondisi ini yang terjadi pada diri saya sehingga saya dikatakan sukses mempelajari hal ini. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, dengan seperti itu maka kepercayaan diri ataupun keyakinannya akan itu akan terbangun, Bapak Ibu. Itu yang berikutnya adalah memang terkait dengan exercise ini penting juga untuk memang kita fasilitasi, terutama ya jangan sampai juga begini Bapak Ibu sekalian ya, meskipun pandemi COVID-19 ini yang dimana exercise atau latihan anak-anak kita olahraganya misalnya itu tidak berjalan. Nah, ini kita upayakan. Jadi ini berkali-kali memang ya ini cukup banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru-guru kita yang di bidang
PJOK untuk membantu anak-anak kita terus bergerak berolahraga meskipun di masa pandemi ini. Ini juga kita harus memastikan itu berjalan. Ya, jadi minimal itu yang bisa kita kontrol, itu bisa kita lakukan untuk kemudian di hal itu. Kemudian berikutnya ya terkait dengan tahapan selanjutnya, terkait dengan tahapan ini ya, yang terakhir ya, yang teach itu, bahwa ini mungkin saya jelaskan terkait dengan bagaimana meyakinkan anak-anak kita itu untuk bisa belajar bersama, belajar dari teman sebayanya. Ini menjadi penting kita tanamkan untuk bagaimana anak-anak kita itu apa yang dia ketahui itu dia bisa bagikan kepada teman-teman. Nah, ini bisa terdorong, terbantu kalau memang Bapak Ibu guru itu memang membuat sistem seperti itu dan memberikan apresiasi yang cukup ya untuk anak-anak yang bisa kemudian berbagi atau sharing. Bahkan ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi anak yang bersangkutan. Jadi bisa menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ketika dia bisa membantu temannya untuk kemudian misalnya belajar, itu menjadi sebuah keberhasilan bagi dia. Itu akan disampaikan, dilaporkan kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, itu penting. Ini penting sekali untuk kemudian kita perlu apresiasi, dan ini tentunya pengalaman yang luar biasa dimiliki anak-anak kita atau peserta didik ketika sudah sampai di tahap seperti itu. Saya kira itu Bu Erlina ya. Terima kasih Pak, luar biasa Pak untuk apresiasi terhadap peserta didik sehingga anak-anak itu terbangun motivasi dan rasa percaya dirinya. Sekarang sudah ada dibacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Eni Suningsi. Izin bertanya, lakukan pada aspek keterampilan opsi ya harus ya. Halo Pak Bani. Iya Bu, suaranya saya tidak dengar Bu, suara Ibu tidak kedengaran Bu. Oh iya, saya ulangi Pak ya, ini pertanyaan dari room chat. Ibu Eni Suryaningsi ini menanyakan bagaimana caranya melakukan penilaian pada aspek keterampilan atau psikomotor di masa pandemi. Karena untuk menginput dengan kegiatan kan, kalau misalnya kita harus praktik itu kan tidak ada tetap sekolah Bapak. Jadi gimana kira-kira yang Bapak alami di sekolah Islam Atira? Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mohon izin berbagi sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak. Ya, jadi kita salah satu komponen yang kita kembangkan dalam dokumen kurikulum adaptasi itu ada namanya Science at Home ya. Jadi memang kita tetap ada Bu, jadi praktikum yang memang menjadi tuntutan, meskipun itu tidak banyak tetapi tetap ada. Itu kita kembangkan. Gimana caranya dia anak-anak melakukannya itu dengan alat-alat yang sederhana yang ada yang mudah didapatkan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebahagian juga itu difasilitasi untuk kemudian mengambil alat yang ada di sekolah. Jadi maksudnya begini, memfasilitasi untuk bahan yang ada yang memungkinkan itu bisa kemudian diadakan untuk menjadi bahan praktikum di rumah. Itu bisa. Kalau memang bahannya ada di sekolah itu bisa. Tapi opsi ini cenderung itu masih sedikit ya. Tetapi memang untuk praktikum itu tetap dilakukan itu dengan menggunakan bahan-bahan atau alat yang sederhana, tergantung memang kompetensi dasar ataupun indikator yang ingin dicapai oleh guru mata pelajaran.
Berikutnya adalah memang juga kita arahkan dikembangkan ya. Jadi sekarang juga meskipun ini bukan dikembangkan sendiri, itu cukup banyak e-lab ya yang kemudian bisa melakukan praktikum secara virtual. Itu yang kedua, itu untuk sains. Mapel yang non sains pun begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan ya memang yang basicnya keterampilan itu memang meskipun daring itu saya melihat tetap bisa dilakukan ya. Bahkan praktikumnya itu memang guru mata pelajarannya itu membuat tutorial dan video seterusnya. Contohnya prakarya kewirausahaan, seni itu tetap bisa, tetap ada, tetap kita lakukan. PJOK juga tetap ada. Saya kira memang kalau kami seperti itu Bu. Jadi memang ruang-ruang itu tetap ada meskipun memang terbatas ya, tetapi tetap kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ibu Erlina? Ya, saya kira cukup Bu Herlina. Saya kembalikan ke Bu Herlina. Sangat kepada anak-anak bahwa belajar dalam kondisi COVID itu penting. Nah, bagaimana caranya, Pak? Karena ini mungkin sudah jadi keluhan kita semua bahwa meskipun guru-gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran itu menjadi menarik, tetapi terkadang kita terkendala dengan motivasi anak-anak ya atau anak-anak yang kurang semangat. Kira-kira bagaimana Pak cara membangkitkan semangat anak-anak? Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf. Ini saya kira memang kalau berbicara seperti ini pasti sangat terkait dengan kondisi psikologis anak ya, dan ini sangat beragam. Tetapi sekedar berbagi saja, kalau di tempat kami motivasi belajar itu kami ukur itu melalui dengan presentasi kehadiran ya, presentasi kehadiran mengikuti pembelajaran daring. Nah ini memang kita evaluasi setiap bulan Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah itu angkanya masih kita cukup bersyukur ya 90% ya. Bahkan ada memang beberapa siswa itu 100% kehadiran. Jadi memang tetapi ada beberapa anak, jadi betul sekali Bapak tadi disampaikan ya Pak Ahmad ya, bahwa ada beberapa anak yang memang kita mungkin terkendala dengan motivasi itu. Jadi memang yang kami memberikan treatment itu memang anak-anak yang angka partisipasi aktifnya itu di bawah 85%. Nah itu. Nah apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, saya kira selain secara formal kolosal setiap pagi itu pasti ada ya oleh ini, tetapi sistem yang kita buat itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah memang di bawah angka itu memang akan dilakukan pendekatan, tetapi tidak kemudian langsung kenapa motivasinya rendah, karena kita pahami bahwa anak kita ini atau peserta didik kita, siswa kita itu tidak berdiri dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Di belakang mereka ada kondisi sosial, ada kondisi ekonomi, ada permasalahan keluarga. Nah ini yang kemudian memang biasanya kita masuk dari situ Bu. Nah ini sudah masuk di hal ini coaching dari guru BK dan guru walasnya. Ini proses penanganannya ya. Nah setelah itu kita lihat observasi dan cenderung cukup berhasil hal-hal yang seperti ini yang dilakukan, pendekatan-pendekatan seperti ini. Jadi memang sangat beragam, dan itu pun kita alami ya, meskipun tidak banyak kondisi anak-anak yang semangatnya menurun ya. Tapi begitu cara kami untuk melakukan pendekatan dan memberikan solusi kepada anak-anak. Saya kira begitu. Iya Pak, betul sekali Pak. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dokter tentang cara menangani anak-anak, dan ini memang sudah menjadi masalah kita semua ya. Bahkan kenyataan ini menunjukkan
semakin tinggi kelasnya anak-anak ya, itu mungkin partisipasi orang tua agak-agak menurun Pak ya, atau hanya menurut saya saja. Ketika SD, SMP itu memang semuanya orang tua mengambil bagian yang besar, tetapi begitu masuk ke SMA itu ya agak sulit juga untuk mengontrol anak-anak karena sudah masuk pada usia yang menjelang dewasa. Jadi barangkali mungkin gurunya bisa didengar, tetapi untuk orang tuanya ya sedikit agak melawan lah seperti itu. Sehingga para guru yang mengajar di SMA itu keluhannya mungkin beda dengan di SD sama SMP. Karena SMP dengan SD ini partisipasi orang tua sangat besar sekali untuk mengawasi, mendorong, mendampingi anak-anaknya ya. Seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu kita maksimalkan untuk diskusi kita di malam hari ini. Waktu kita masih sangat panjang ya. Waktu kita masih sangat panjang. Paling tidak kita menimba ilmu, kita mengambil sesuatu yang menjadi inspirasi kita. Barangkali ini bisa dikembangkan di tempat kerja kita masing-masing. Ya. Silakan. Bapak Ibu yang ada di room panelis, barangkali ada yang bisa dibagikan atau didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Silakan. Ada Pak Indra Caniago, kebetulan Pak Indra juga di Wirabakti. Adakah yang bisa dibagi Pak Indra? Halo? Ya, karena Wirabakti juga agak mirip-mirip dengan ya sekolah Islam Atira karena boarding school. Silakan Pak Indra. Halo Pak Indra. Ya, halo Bapak Ibu, ini suara saya nyampe di room? Ya, kedengaran Bu, kedengaran. Oh, kedengaran soalnya tidak ada yang menjawab ini ya. Ya, baik Bapak Ibu silakan raise hand yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita dan nanti mikrofon Bapak Ibu kami akan buka. Bagi yang tidak ingin bertanya langsung boleh silakan menuliskan pertanyaan di room chat. Resensi akan segera kami share beberapa saat ke depan Bapak Ibu. Ya. Pak Bakri, ini untuk apresiasi tadi saya sempat mendengarkan bagaimana apresiasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik ketika peserta didik itu berhasil untuk mencapai sesuatu atau bisa mengajari teman-temannya. Kira-kira bentuk apresiasinya seperti apa Pak? Apa hanya dalam bentuk poin, nilai, ataukah ada apresiasi dalam bentuk materi kah atau seperti apa? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ya saya lanjut ya Bu Erlina ya. Ya silakan Pak. Ya mungkin saya mengawali dari apa yang Ibu sampaikan ya, bahwa memang peran orang tua, jadi memang peran orang tua itu berkurang dengan bertambahnya tingkat ataupun dengan bertambahnya usia anak-anak kita di jenjang pendidikan. Nah, jadi di jenjang pendidikan mulai dari PAUD misalnya atau TK, kemudian SD, itu memang dibutuhkan peran yang begitu besar bagi orang tua. Kenapa? Karena memang sangat terkait dengan perkembangan psikologis anak yang kemudian memang butuh bantuan oleh orang tua. Nah, untuk di tingkatan jenjang berikutnya, SMP bahkan SMA itu pasti sangat berkurang ya Bapak Ibu sekalian, karena selain dari kemandiriannya sudah terbentuk, bagi anak-anak kita memang juga dibutuhkan memang anak-anak kita itu memang membutuhkan identitas tersendiri sehingga bisa kemudian menunjukkan kemampuan dirinya, eksistensinya. Nah, olehnya itu apresiasi itu penting, pengakuan itu penting. Nah, itu sesungguhnya sebenarnya sangat dibutuhkan juga untuk sebagian besar anak-anak kita. Jadi ketika kita apresiasi baik itu secara verbal Bapak Ibu sekalian ya, secara mungkin ya tadi apresiasi kan bisa saja verbal dan ya mungkin nilai saya kira saya yakin itu sudah pasti dan biasanya itu sangat
diminati oleh anak-anak kita, tetapi kita coba membawa lebih dari itu. Saya kira seperti itu, Ibu. Dan kalau dikatakan materi itu tidak ada, Bu, ya. Jadi tidak ada sampai sejauh itu, ya. Tetapi itu yang kita coba kita coba dorong untuk bagaimana kemudian apresiasi yang kemudian betul-betul bisa memberikan identitasnya, kemudian memberikan eksistensinya bahwa dia kemudian bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Saya kira itu. Iya, luar biasa Pak. Jadi pada intinya membangun rasa percaya diri dan rasa penting dari anak itu Pak ya. Jadi kalau sudah terbangun rasa percaya diri dan rasa pentingnya bahwa dia itu keberadaannya memang benar-benar penting, maka dengan sendirinya motivasi belajarnya itu akan tumbuh ya. Ya, baik Bapak, ada yang raise hand ini Bapak Supriyadi Jafar ya. Bapak Supriyadi silakan Pak. Oke, cek. Ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih, ini sudah diberi kesempatan khususnya ke Pak Bakri ya. Pak Bakri dari Sekolah Islam Atira. Ya. Memang kita sebenarnya butuh ya informasi-informasi, share informasi tentang penerapan pembelajaran daring, karena dengan tidak adanya panduan khusus mungkin dari kementerian yang spesifik, sehingga kita sekolah ini cenderung menafsirkan sendiri dan menguji coba sendiri. Saya melihat ada beberapa yang disampaikan tadi oleh Pak Bakri, memang walaupun agak sedikit ya masih agak teori, tapi mungkin ya ada sesuatu yang baru, relaksasi dan lain-lain saya juga ingin menanyakan, mungkin di Atira itu ada, ini kan pembelajaran daring ini ada yang virtual dan ada yang berbasis aplikasi yang tidak virtual, maksudnya apakah di sekolah Atira itu membuat porsi untuk pembagian yang antara virtual dan yang berbasis aplikasi yang tanpa tatap muka, maksudnya itu karena di sekolah saya kebetulan memang kita lihat anak-anak sangat senang virtual awalnya itu, cuma begitu kita jalan, alhamdulillah sekolah saya itu pada awal karena Zoom dan lain-lain, Google Meet dan apa segala macam itu banyak kendala, sehingga kami itu membuat kontrak ke Telkom. Alhamdulillah kami itu sudah dari bulan Mei itu kita kontrak Cloud X ya, yang dari Telkom yang luar biasa. Pada saat itu masih promo dan ternyata penggunaan datanya sangat rendah dibandingkan dengan Zoom dan lain-lain. Cuma memang kendala seperti tadi, ketika kita banyak menjadwalkan virtual itu, di sisi lain bagi yang anak-anak yang berasal dari ekonomi lemah dan yang menengah ke bawah itu cenderung mengeluh karena penggunaan data tadi itu sebelum ada bantuan dari kementerian. Saya ingin dengar mungkin dari Pak Bakri Atira seperti apa, karena dilematis sekali ketika kita ingin berbuat sesuai selera anak, ternyata di sisi lain sangat memberatkan untuk anak lain. Kemudian saya juga ingin sharing tentang keterampilan. Alhamdulillah di sekolah saya lihat teman-teman khususnya itu sangat bagus. Ada beberapa yang untuk prakarya terutama yang kita tidak pernah bayangkan akan berjalan kegiatannya. Itu saya lihat ada teman saya luar biasa dari awal semester kemarin dia menyampaikan ke anak-anak untuk mungkin budidaya barangkali dia. Jadi dia menanam tanaman yang mungkin bisa dikembangbiakan di sekitar halaman, di foto awal pada saat tanam, kemudian per minggunya dia kirim foto melaporkan. Saya bilang, ini luar biasa, walaupun mungkin kita di sisi lain pasti tidak akan jalan, ternyata ya jalan. Juga guru bahasa Indonesia di sekolah saya juga begitu. Mereka itu keterampilan juga, mungkin keterampilan berbahasa yang dikembangkan. Jadi mereka itu memberi kebebasan kepada anak-anak sehingga pada saat pertemuan itu anak-anak lebih banyak yang presentasi, menyiapkan materi dan lain-lain, sehingga saya pikir itu semua sesuatu yang luar biasa, karena di masa pandemi ternyata hal-hal yang berbau keterampilan, life skill tadi ternyata masih bisa dikembangkan. Itu dari saya mungkin Pak Bakri dan Ibu moderator, Bu Erlina, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Supriyadi. Iya.
Silakan ditanggapi Pak Bakri apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Karena seringnya juga tadi Ya, suara Bapak agak putus-putus Pak. sudah jelas Bu. Suara saya Ya. sudah jelas. Iya, Saya dengar ada sekarang suara lain. iya, sekarang jelas Pak. Oh ya, baik. Saya masuk di pengelolaan proses pembelajaran tadi yang kemudian kita bagi menjadi dua metode ya, dua model ya, yang tadi sudah dijelaskan tentang synchronize dengan asynchronous ya. Nah, apa yang dilakukan dengan asynchronous? Jadi memang betul Pak, motivasinya itu yang pertama kita mengurangi rata-rata lama anak di depan device karena itu sangat mempengaruhi juga bagi kesehatan. Yang kedua adalah itu tadi karena persoalan ekonomi, kita tahu bahwa pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar, terutama ya tadi yang dikatakan orang tua yang memang kondisi ekonominya menengah ke bawah, atau boleh jadi orang tua atau ya orang tua siswa kita yang kemudian berlatar belakang pengusaha di mana bisnis dan usaha sekarang kan mengalami penurunan. Itu sangat sangat berarti. Bahkan di beberapa pertemuan itu bahkan disampaikan bahwa sesungguhnya pembelajaran daring ini sesungguhnya pembelajaran yang cukup mahal ini. Jadi itu persoalannya. Olehnya itu muncullah yang tadi kita sampaikan bersama bahwa dengan menggunakan model asinkron dan asinkronis memang tidak menggunakan media asinkron yang seperti Google Meet, seperti Zoom dan yang lainnya, tetapi anak-anak bisa mengakses pembelajarannya itu sesuai dengan jadwal atau jam yang ditentukan dengan di kami itu mempersiapkan itu minimal ada slide materi, kemudian lembar kerja, kemudian video pembelajaran yang mendukung dan beberapa file yang mendukung, sehingga materi yang dimaksudkan pada pertemuan itu sesuai berdasarkan indikator yang ingin dicapai, yaitu yang tersampaikan melalui itu Pak. Jadi memang dipastikan Bapak rekan-rekan Bapak Ibu guru yang memang menggunakan jalur ini ataupun metode ini memang mempersiapkan segala sesuatunya, masuk video pembelajarannya ya. Video pembelajaran ini pun bisa kita rujuk apakah ya sebagian ada yang membuat Bapak Ibu sekalian ya, sekarang membuat video pembelajaran itu kan sudah agak banyak cara ya, bahkan dengan mudah mungkin teman-teman kita bisa lakukan ya dengan merekam dirinya sambil presentasi dan seterusnya. Ataukah dia merujuk ke file yang ada memang sumbernya, misalnya di YouTube dan seterusnya. Tetapi ini kita siapkan untuk betul-betul membantu anak belajar dengan menggunakan metode asinkron. Nah, kita menggunakan maksimal itu dua kali sebulan per mata pelajaran. Jadi memang 50% dan itu kita hitung. Bahkan memang kita dorong sebenarnya. Jadi sedikit mungkin kami buka juga atau kami sampaikan bahwa ya kita setiap bulan juga mengevaluasi proses pembelajaran guru. Nah, nilai-nilai, jadi kita juga terapkan juga penilaian kinerja untuk guru karyawan per semester ya, bahkan evaluasi bulanan juga ada. Nah, untuk poin proses pembelajaran ini, penggunaan model ini menjadi poin penilaian. Jadi kalau teman-teman mengajar dengan model sinkron semua, maka itu sebenarnya sesungguhnya mengurangi nilai karena di luar daripada kesepakatan ataupun pedoman yang kemudian telah kita tetapkan sebelumnya. Itu yang saya komentari terkait dengan metode asinkron itu. Saya kira itu ya, Ibu Herlina ya, sudah terjawab mungkin ya yang ini. Kemudian ya, saya kira itu ya. Mohon maaf kalau kurang lengkap ya. Bagaimana Pak Supriyadi? Ya, Halo. oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak. Tolong tangannya diturunkan nanti capek. Bapak Ibu silakan raise hand, kita masih ada waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kita.
Mari kita saling berbagi di sini. Kita akan minta sesuatu yang nanti bisa menginspirasi kita dari Bapak narasumber kita malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin berbicara langsung, silakan mengetikkan pertanyaan di room chat. Untuk presensinya beberapa saat ke depan akan di-share oleh panitia dari Gosmart. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, halo. Ya, tadi Pak di room chat sempat ada yang nanya, kira-kira sampai kapan ini pembelajaran dari rumah? Kapan tahun ajaran barukah? Apa sudah bisa belajar dari sekolah secara tatap muka? Mungkin kalau di Atira bagaimana Pak? Apakah sudah ada perencanaan untuk masuk sekolah atau bagaimana? Ya, baik Ibu ya. Ya. Baik Bu Erlina ya, terima kasih. Mungkin kita merujuk ya, kalau terkait dengan kapan sekolah bisa dibuka, itu saya kira memang kewenangan dari pemerintah setempat ya. Kalau memang merujuk pada anjuran Kementerian Pendidikan yang memang kemarin terbatas daerah yang bisa membuka sekolah karena dikhawatirkan klaster baru ataupun penyebaran COVID-19. Nah tentunya untuk membuka atau pembelajaran itu menunggu surat edaran dari pemerintah ketika mengingat sudah ada itu baru langkah pertama Bu. Itu baru Iya. ada untuk membuka itu oleh Dinas Pendidikan. Setelah itu akan diceklis betul tidak sarana prasarana kita memenuhi untuk pembelajaran new normal misalnya ya, karena masih di tengah pandemi. Kalaupun itu terpenuhi Bapak Ibu sekalian, pasti ini tahapan terakhir itu adalah persetujuan daripada orang tua atau wali siswa. Nah, saya kira ini penting, tahapan ini mungkin sangat penting ya, dan ini juga merupakan pedoman yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan tentu kita harus penuhi bersama. Jadi sampai saat ini belum ada edaran juga dari kalau di Sulawesi Selatan Bapak Ibu ya, belum ada juga ya untuk itu Dinas Pendidikan. Nah sementara ini masih proses persiapan, jadi masih proses persiapan baik itu di pemerintah setempat maupun di Dinas Pendidikan ya. Kalau di sekolah Islam Atira memang sudah, ini konsepnya sudah dibuatkan, jadi bahkan memang ada tim khusus untuk mempersiapkan bagaimana adaptasi kebiasaan baru ketika memang kemungkinannya kita akan memulai di Januari nantinya. Jadi memang kita sudah persiapkan, bahkan kita sudah sudah beberapa disimulasikan. Kemudian sarana juga sudah ini. Karena memang Bapak Ibu sekalian memang diprediksi ya itu kemungkinan akan diberikan izin di bulan Januari. Tetapi meskipun itu belum ada, tetapi pihak sekolah tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pas itu dibuka atau memang memungkinkan, maka tentunya kita sudah siap, sisa kemudian menghubungi orang tua dan anak-anak kita. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian sekedar mungkin berbagi ya. Itu alhamdulillah ya, siswa kami itu memang tersebar di beberapa daerah provinsi ya, bahkan di beberapa luar Sulawesi Selatan. Itu memang yang ada di Makassar itu kurang lebih, kami sempat juga melakukan survei itu lebih dari 50% siswa kita tidak ada di Makassar saat ini. Jadi ini penting memang kita persiapkan sehingga butuh waktu komunikasi untuk kemudian menghadirkan kembali ketika kita akan memulai adaptasi kebiasaan baru untuk semester depan misalnya. Saya kira itu Iya, baik Bapak, masih ada lagi pertanyaan dari room chat ya. Ini seandainya 2021 masih harus PJJ daring, bagaimana mengatasi hambatan kebesaran peserta didik? Jadi ini mungkin karena memang sudah berhadapan dengan peserta didik yang mulai bosan ini Pak. Ya kelamaan belajarnya dari rumah. Kira-kira bagaimana ini Pak? Ada trik-trik kira-kira untuk bisa mengatasi kebesaran peserta didik? Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira kalau berbicara tips and triknya, saya kira kita mungkin
punya cara masing-masing adalah di bagaimana Bapak Ibu guru yang mengelola proses pembelajaran itu betul-betul pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk anak. Yang kedua juga adalah memang pembelajaran saat ini kan, makanya itu pembelajaran yang kita kelola saat ini, yang pertama kan masa tatap mukanya kita kurangi ya. Jadi durasi pembelajaran itu kan kita kita kurangi. Yang kedua juga kita juga punya metode lain yang tadi saya bilang ya, asinkron dengan asinkron. Jadi bertatap muka dengan guru mata pelajaran itu 2 kali saja sebulan itu. Jadi kalau berbicara kebosanan seperti itu ya, saya kira itu yang bisa yang saya bisa jawab ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin ya tidak ada cara khusus ya, karena memang tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa memang sangat tergantung dengan kondisi sosial emosional anak-anak. Bapak Ibu sekalian, itu kami punya namanya kelas inspirasi. Ini juga mungkin bisa jadi satu cara untuk mengurangi kebosanan anak-anak kita. Jadi memang ada yang wajib memang ya 1 jam tersendiri, dan secara bergantian baik itu eksternal internal itu memang berbicara banyak hal ya. Itu saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita variasikan model pembelajarannya atau mungkin kontennya, materinya, sehingga memang anak-anak ini. Jadi bisa kita hadirkan. Kita sekarang posisinya masih sekitar 25 menit menuju ke pukul 22. Mari kita sama-sama manfaatkan waktu diskusi kita di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu boleh memberikan tidak sekedar bertanya, mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu bagikan di room ini sebagai pengalaman ataupun sebagai inspirasi bagi teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya. Maaf Pak Saleh, tidak jelas Pak. Iya, Pak Saleh. Iya, suara Bapak kecil sekali Pak. Ya, Pak Saleh terlempar dari room. Oh ya, harus ada. Silakan Pak. Iya. Bapak Ibu yang mengalami gangguan audio barangkali bisa mengirimkan pertanyaan melalui room chat, karena untuk saat ini suara khususnya untuk Pak Saleh tidak sampai di room. Ini suaranya kecil sekali sehingga kami tidak bisa menangkap maksud pertanyaan Bapak. Ya. Ya, halo Pak Saleh. Suaranya bising, Pak. Ya, barangkali Pak Saleh bisa mengirimkan pertanyaan lewat room chat karena suara Bapak tidak sampai di room. Ya, baik, kami akan tunggu. Sekarang ada pertanyaan dari... Ya. Bentar, kami lihat dulu Bapak. Oke, ini hanya menanyakan tentang rekaman dan materi. Ya, nanti sebentar Bapak Ibu, untuk materi sudah kami share di room chat. Rekaman nanti setelah selesai kegiatan baru
akan di-share mungkin besok pagi ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Kemudian yang tidak ingin berbicara langsung dengan narasumber boleh lewat room chat atau yang mengalami gangguan audio. Silakan. Ibu Herlina, Ya, halo Pak. Ibu Herlina, ya ada pertanyaan di kolom chat itu terkait dengan jadwal pembelajaran ya. Oh ya, silakan Pak. Ya, Ya. baik. Terima kasih ke Pak Suyatno ya, Pak Suyatno. Ya, baik, mungkin berbagi sedikit ya. Jadwal memang ya, jadi Bapak Ibu sekalian, selain adanya ya adaptasi ataupun penyesuaian kurikulum yang disesuaikan, maka jadwal juga kita akan kita reduksi ya, kita kurangi. Jadi memang pembelajaran kita yang sinkron dengan asinkronasi itu memang sampai di pukul 12.00. Selebihnya itu diisi kegiatan-kegiatan lain. Jadi itu kegiatan mandiri ya yang dilakukan oleh siswa, apakah itu pengisian karakter log. Ya karakter log itu diantaranya kan dia bisa membaca atau literasi secara mandiri, kemudian bisa melakukan aktivitas di rumah ya, yang sifatnya membantu orang tua dan seterusnya, itu masuk dalam checklist karakter lognya, dan kegiatan ibadah lainnya. Jadi memang kita, kalau pembelajaran sinkron dan asinkron tadi yang saya sampaikan, prosesnya itu dimulai daripada jam 7.30 sampai jam 12. Itu pun ada 2 sesi istirahatnya, itu ada ya di pukul 9.15 sampai jam di jam 10.15 sampai jam 11. Saya kira itu Pak terkait dengan jadwal yang kan di masa pandemi saat ini. Terima kasih Pak. Silakan Bu Erlina. Iya, terima kasih Pak. Ini terkait dengan jadwal luar biasa, sangat menginspirasi. Ini saya sangat tertarik dengan membantu orang tua atau kegiatan-kegiatan lain di rumah itu masuk dalam karakter log. Itu sangat luar biasa Pak, karena mungkin tidak semua dari kita menerapkan itu. Ya, banyak orang hanya terikat dengan kurikulum yang memang sudah digariskan di kurikulum kita dan mungkin mengabaikan hal-hal yang seperti itu di rumah, yang biasa dilakukan oleh anak seperti membantu orang tua tadi. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi kita. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Ya, memang malam ini banyak yang mengalami gangguan jaringan ya, tapi itu dimaklumi Bapak Ibu ketika kita berada di dunia maya ya. Sekarang ada pertanyaan satu di room chat Pak Bakri. Ini bagaimana dalam memberikan penilaian maupun isian di raport, khususnya terkait dengan prinsip keadilan dan inklusivitas di masa pembelajaran daring. Ya, penilaian yang mana ini Pak Saifuddin? Memberikan penilaian maupun isian di raport. Ya. Ini kurang jelas kira-kira penilaian yang mana, mungkin penilaian yang berhubungan dengan karakter log tadi, karena kalau untuk pengetahuan dan keterampilan tentu saja ini ada standarnya. Silakan ditanggapi Pak Dokter. Iya. Baik, ya jadi saya kira salah satu yang merupakan prinsip dari penilaian itu kan memang adil ya, maksudnya keadilan ini saya mau maaf ya kalau memang persepsinya ini, jadi penilaian yang dimaksud adalah dalam memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam memberikan penilaian kepada peserta didik ya. Memang betul bahwa kita harus ya memperhatikan prinsip keadilan yang disampaikan tadi ya, maksudnya adalah berlaku sama dalam hal memberikan respon ataupun dari kognitif ataupun psikomotorik ya Pak ya. Jadi kan istilahnya sering kita mengirim
melalui materi, Pak ya. Jadi kan kalau kita kirim melalui materi, itu otomatis anak didik kita atau peserta didik kan juga mengirim jawabannya melalui isian gitu, Pak ya. Kita kan belum tahu dia itu bisa apa nggak bisa. Yang jelas dia kan menggunakan istilahnya untuk menjadi di pitching-nya gitu ya, di internet ya kan. Jadi kita kan belum tahu dia itu dari internet atau memang mungkin dia mengerti yang kita kirim data di sini gitu maksudnya, Pak. Jadi penilaian asesmen untuk studi atau kognitif gitu dan efektifnya gitu maksudnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Bakri. Ya. Ya baik, ya betul sekali ya. Jadi yang dimaksud ya yang dimaksud tadi oleh Pak Saifuddin ya bahwa kurang maksimalnya proses penilaian di masa pandemi seperti ini ya, karena proses pembelajaran secara daring, penilaian juga secara daring ya. Yang dikhawatirkan adalah ya yang tadi saya maksud adalah memang keadilan ya, yang dimana harusnya mungkin ya jawabannya anak itu yang mungkin ya yang tidak seharusnya misalnya ya, atau yang boleh jadi mungkin hanya setting jawaban yang dikirim ya. Ya saya kira memang itu yang ya banyak terkendala ya, bahkan di ini yang menjadi evaluasi catatan kita bersama bahwa dalam melakukan proses penilaian khususnya ujian online ya. Jadi kalau kami itu penilaiannya yang biasa kita lakukan, kita memang ada sistem tersendiri yang menghandle itu, Pak ya. Jadi kita kenal dengan SIMDIK ya. Jadi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (ATIRA). Ya memang di dalamnya itu sudah ada sudah ada sistem untuk bagaimana membantu guru untuk melakukan penilaian kepada kepada peserta didik. Cuman bagaimana menjamin bahwa betul-betul penilaian itu objektif misalnya ya. Betul-betul kita memberikan nilai ataupun respon itu sesuai dengan pekerjaan atau upaya bagi anak ya. Ini menjadi memang catatan tersendiri dan ini terus kita benahi, makanya ketika ini salah satu contoh ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita buat penilaian itu kan kita lakukan di sistem kita punya ya. Kemudian kita tetap ada pengawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin tidak, tetapi kita mencoba mendorong untuk bisa mendekati keadilan dan objektif dalam ya, saya kira itu Bu. Ya, Bu Erlina. Iya, terima kasih Bapak. Ya, masih ada satu lagi Pak ya yang raise hand. Setelah itu kita langsung ke closing statement. Ya, Pak Adam Dehi, silakan Pak, langsung ke pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, halo Pak Adam, ya silakan. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Berlina. Ya, terima kasih kembali. Membagi pengalaman di saat pandemi ini. Di sekolah kami itu hingga bulan ketiga berjalan, masih banyak peserta yang belum mengikuti baik pembelajaran daring maupun pembelajaran daring. Artinya untuk kami siswa baru. Bagi kami salah satu upaya yang kami laksanakan pada saat setelah selesai penilaian tengah semester, hasilnya diantar ke rumah-rumah, dan ternyata dari 10 mata pelajaran ada yang belum pernah ikut sama sekali pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan adanya ini berbagi Berlina ya. Dengan adanya ini kami bisa menemui langsung siswa dan mengetahui alamat siswa yang sebenarnya. Dari sekian siswa yang mengikuti semester, masih banyak yang belum ikut mid semester. Sehingga kami mendata, kemudian orang tua dengan peserta didik mendatangi sekolah, datang ke sekolah untuk minta tugas atau ulangan semester. Jadi upaya kami ini karena selama ini masih banyak peserta didik yang belum pernah ikut pembelajaran.
Nah, dengan adanya yang mengantar ke sekolah, ke rumah-rumah, yang bisa mengetahui itu adalah siswa yang sebenarnya, mengapa tidak masuk di pembelajaran, ternyata tidak ada yang orang tuanya, ada orang yang sudah pindah ke tempat lain, dan ada juga peserta didik yang mempunyai HP tetapi tidak melaksanakan, tidak mengikuti pembelajaran secara daring, dan adanya juga yang tidak memiliki data. Jadi salah satu yang kami lakukan, coba lempar mid semester kami antar ke rumah-rumah, walaupun itu dalam keadaan kosong. Dengan sendirinya orang tua dan siswa datang ke sekolah menjemput tugas, dan menyelesaikan tantangan mid semester. Alhamdulillah, dengan adanya orang yang datang ke sekolah kemudian melanjutkan pelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina, terima kasih. Mikrofonnya Ibu Erlina mati. Ya, halo Pak Adam, ya. Ya, bisa sudah? Boleh? Ya. Halo, halo. Ya, halo. Ya, ya, ada. Halo. Ya, iya Pak, halo. Halo, ya, ada Ibu Erlina, ada. Iya Pak, halo. Halo, ya, ya, halo. Iya, kayaknya Bapak Ibu Pak Adam Deh ini mengalami gangguan jaringan. Jadi beliau berbagi kepada kita tentang pengalaman beliau ketika mengatasi permasalahan siswa yang sudah hampir 3 bulan ya, sudah sampai UTS itu tidak pernah masuk di dalam pembelajaran baik secara luring maupun daring atau secara sinkron dan asinkron. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung waktu kita sesuai dengan yang kita jadwalkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Bakri, MSI, untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bapak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang hadir sampai jam 10 malam ini ya. Jadi mungkin yang terakhir, mungkin di sesi akhir ini saya cuma mau bahwa kita paham bersama satu statement ataupun ya kalimat yang pernah dinyatakan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Olehnya itu, ini pesan saya kepada siapapun, kepada Ananda ataupun para peserta didik, bahwa siswa-siswa kami itu sementara mempersiapkan itu. Semoga proses persiapan ini itu kemudian menjadi bekal nantinya untuk kemudian bisa bersaing, dan kita berharap bisa memberikan warna tersendiri dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke depan. Yang kedua adalah ataupun siapapun yang terlibat di pendidikan ini, kita sama-sama memastikan bahwa kita bisa memfasilitasi anak-anak kita belajar dengan baik. Kemudian bisa kita memastikan bahwa kita menjadi orang ataupun kita menjadi bagian yang berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga cita-cita Indonesia maju ke depan bisa kita raih bersama. Saya kira cukup yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Terima kasih banyak perhatiannya dari Bapak Ibu guru sekalian yang ada di beberapa daerah ya yang bergabung di malam hari ini. Terkhusus kepada tim Gosmart, kami ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Bakri MSI, yang sudah berbagi dengan kami di room event PSMK malam hari ini dalam tayangan Gosmart edisi 18
Semoga yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hebat, sebelum mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, kami dari GoSmart mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur PSMK melalui Ibu Umi Tira Lestari yang sudah memfasilitasi kegiatan kita di malam hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada teman-teman dari afiliasi Sadar Igi yang sudah hadir di malam hari ini. Dan ucapan terima kasih kami juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sahabat GoSmart yang sudah datang dan berpartisipasi di tayangan GoSmart edisi ke-18 malam hari ini. Bapak Ibu yang belum sempat mengisi daftar hadir dan belum sempat mendownload materi, silakan di room chat sudah kami share. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri pertemuan di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di tayangan GoSmart edisi ke-19 2 pekan mendatang. Terima kasih semuanya.